Selamat pagi teman-teman semuanya dan juga para penonton dari video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Azal Fasya Ramadan, dan juga teman-teman saya, yaitu Dimas Tria Firmansyah, Laurentius Katon Kandela, Pandu Putari Tongga, Esther Sinambela, dan juga Dwi Rahayu Fitriani. Dan pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai UNGA Session ke-75. Adapun UNGA atau singkatan dari United Nations General Assembly atau yang dikenal di bahasa Indonesia dengan nama Majelis Umum PBB merupakan salah satu dari 6 organ utama yang terdapat di dalam PBB itu sendiri. Adapun fungsi dari UNGA sendiri adalah sebagai media pembuatan keputusan utama dan sebagai badan perwakilan dari PBB. Untuk pembagian komposisi, fungsi, dan juga prosedur dari UNGA sudah dijelaskan di dalam pasal 4 Piagam PBB. UNGA itu sendiri memiliki 193 anggota di dalamnya sesuai dengan jumlah negara yang bergabung dengan PBB dengan negara Vatikan dan juga Palestina sebagai negara pengamatnya. UNGA sendiri pertama kali diadakan di kota London, negara Inggris pada tanggal 10 Januari 1946 dengan jumlah negara yang hadir sebanyak 51 negara. Adapun pada tahun 2020 lalu, edisi ke-75 dari sidang UNGA itu sendiri diadakan secara virtual pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 September tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 yang dimana hal tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang UNGA diadakan di markas besar PBB yang terletak di New York, negara Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Katon. Terima kasih Yasil atas penjelasannya. Selanjutnya akan saya bicarakan mengenai pertemuan Majelis Umum PBB yang ke-75 tahun lalu. Seperti yang sudah Hasil sampaikan bahwa Majelis Umum merupakan salah satu bagian dari organ yang membentuk PBB. Nah, Majelis Umum itu mengadakan pertemuannya setiap tahun. Kebetulan pada tahun 2020 itu pertemuannya bisa dianggap sebagai pertemuan yang agak panjang ya, karena terus berlangsung hingga tahun 2021. Nah, Majelis Umum ini mengadakan sidang tahunannya ke-75. Seperti sidang-sidang tahun sebelumnya, Majelis Umum ke-75 ini juga diadakan karena adanya agenda-agenda dan tujuan yang harus dibahas oleh anggota PBB. Selain karena memang sudah menjadi anggota tahunan, sidang ke-75 ini juga diadakan karena berbagai alasan atau latar belakang lainnya, seperti promosi untuk pertumbuhan ekonomi, promosi untuk pembangunan berkelanjutan, peningkatan standar hidup wanita, juga masalah aktual yang sedang kita hadapi semua, yaitu COVID-19, dan terutama agenda yang secara khusus, yaitu mengenai multilateralisme. Nah, agenda multilateralisme yang terakhir itu secara khusus dibawakan oleh Presiden Majelis Umum pada saat itu, yaitu Volkan Bozkir, yang juga menjadi pemimpin dalam sidang ke-75. Agenda-agenda yang dibahas dalam sidang Majelis Umum ke-75 tadi dapat berasal dari masukan berbagai negara yang diwakili oleh perwakilan diplomatiknya. Suatu negara bisa memiliki suatu kasus atau agenda yang memang dirasa harus dibahas dalam sidang ke-75 tersebut. Agenda tadi harus diputuskan secara umum terlebih dahulu apakah layak dan pantas untuk dibahas dalam sidang Majelis Umum ke-75 tadi. Itu saja mungkin latar belakang yang dapat saya sampaikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi dan juga Esther. Baik, terima kasih. Sidang umum PBB atau acara rutin yang diselenggarakan oleh United Nations General Assembly atau UNGA atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang umum, topik yang dibawakan atau dibahas berupa problematika internasional yang paling krusial saat itu atau paling membutuhkan perhatian. Sidang PBB ini menghadirkan dari seluruh dunia dalam berbagai acara rutin, termasuk sidang umum yang merupakan acara tahunan. Dalam sidang umum ke-75 atau sidang UNG ke-75 yang dilaksanakan pada 22 September sampai 29 September 2020, membahas topik tentang anggapan global terhadap tantangan mendesak di dunia, termasuk pandemi virus corona, perubahan iklim, ketidaksetaraan, konflik berkepanjangan, serta kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ya, terima kasih.
Selanjutnya, dalam sidang United Nations General Assembly yang ke-75, ini menghasilkan 328 draft resolusi, dan dari 328 draft resolusi tersebut, diantaranya terdapat topik atau masalah yang sering muncul seperti masalah pandemi COVID-19, perubahan iklim, konflik berkepanjangan, serta kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Terkait dengan topik pandemi COVID-19 yang terjadi, PBB mengeluarkan beberapa resolusi, diantaranya adalah memperkuat hubungan antara semua moda transportasi untuk mencapai transportasi internasional yang stabil dan andal sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selama dan setelah masa pandemi COVID-19. Kemudian kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pelaut akibat pandemi COVID-19 untuk mendukung rantai pasokan global. Selanjutnya adalah memperkuat respon cepat nasional dan internasional terhadap dampak COVID-19 pada perempuan dan anak perempuan. Kemudian untuk topik perubahan iklim, Sidang Umum PBB ke-75 membuat resolusi yang berisi perlindungan iklim global untuk generasi umat manusia di masa sekarang dan masa depan. Lalu berkaitan dengan masalah konflik yang berkelanjutan adalah dengan mengeluarkan resolusi perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, pembiayaan pasukan misi penjaga perdamaian di wilayah konflik, serta tanggung jawab untuk melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu berkaitan dengan topik kemiskinan, hasil dari sidang United Nations General Assembly yang ke-75 adalah memberantas kemiskinan pedesaan untuk mengimplementasikan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan kemiskinan ekstrim. Sekian dari yang dapat disampaikan, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Pandu dan Dimas. Terima kasih. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana sih alur sidang dari UNGA ini yang mana ke-75. Sebenarnya alur sidang dari UNGA ke-75 ini sama dengan alur sidang sebelumnya, yang dimana pada awal kita DAIS akan melakukan roll call atau bagaimana melihat bahwa setiap negara yang hadir atau delegasi dan mungkin melakukan voting. Di UNG 75 ini kebetulan seluruh delegasi hadir dan melakukan voting. Yang kedua juga masuk ke dalam GSL, yang dimana pada saat GSL ini delegasi-delegasi ini dapat kesempatan untuk melakukan atau memukakan bagaimana stance mereka yang ada di GSL ini dan bagaimana pandangan negara mereka tentang apa topik yang dibahas dalam UNGA ini. Setelah tersebut, DAIS mungkin akan masuk ke motion, di mana pada awalnya DAIS akan meminta perwakilan delegasi untuk memulai sidang. Masuk di moderated caucus, di sini bagaimana moderated caucus ini bisa dibilang adalah diskusi formal yang dimana DAIS ada di dalamnya dan memimpin jalannya diskusi yang mana setiap delegasi dari negara yang hadir dapat melakukan atau memberikan mosi dan akan ditanggapi oleh delegasi lain. Jika sudah merasa bahwa diskusi formal sudah cukup, delegasi-delegasi dapat langsung mengumpulkan untuk unmoderated caucus atau yang disebut diskusi informal, yang mana dalam diskusi ini tidak ada DAIS dan hanya delegasi-delegasi yang dapat berbincang-bincang secara lebih dekat dan ingin mengetahui bagaimana pandangan mereka pribadi maupun negara mereka secara satu persatu dapat lebih dekat untuk membahas isu tersebut. Untuk sampai di unmoderated caucus dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Setia Firmansyah. Baik, terima kasih sahabat Pandu ya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai alur sidang yang diadakan oleh UNGA, yang dimana nantinya sidang ini akan menghasilkan sesuatu dokumen yang dinamakan draft resolution, yang dimana draft resolution tersebut adalah dokumen yang menyatakan resolusi yang diusulkan dari masalah yang dihadapi dan mewakili sudut pandang dan agenda dari mereka yang telah menulis dan menandatangani draft resolution. Nah, draft resolution ini harus memiliki jumlah minimal sponsor yang mendukung dan yang akan memilih untuk mendukung dari draft resolution tersebut setelah debat dalam rapat tersebut berakhir. Nah, draft resolution ini nantinya dapat dipresentasikan ya kepada seluruh anggota sidang yang nantinya juga akan dilakukan voting untuk menyetujui draft resolusi tersebut. Nah, voting tersebut akan dilakukan oleh seluruh anggota sidang yang menyatakan bahwa mereka hadir dan memberikan suara. Dalam artian setiap delegasi negara yang mengatakan bahwa mereka hadir dan memberikan suara di roll call dapat memilih untuk menyetujui atau tidak, atau abstain, atau tidak melakukan voting. Nah,
setelah voting selesai dan draft resolusi telah disahkan, draft tersebut menjadi resolusi sidang dan pimpinan sidang akan beralih ke topik berikutnya yang ada di dalam agenda. Namun jika draft tersebut gagal, maka rancangan draft resolusi selain yang telah diajukan akan dipilih. Setelah salah satu draft resolusi telah disetujui atau lebih, atau semua telah terpilih, maka sidang akan berlanjut topik berikutnya yang telah ada di dalam agenda. Mungkin untuk penjelasan mengenai alur sidang secara singkat cukup sekian. Mungkin saya kembalikan ke Azil. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat serta memberikan ilmu kepada teman-teman penonton semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.